Hi, Assalamualaikum, halo. I'm so sorry for the very lousy lighting. Aku pengen banget channeling wisdom, tapi udah mendung, udah malam dan ya, so sorry you have to accept this very bad lighting. Karena memang di sini aku susah sekali belum mempersiapkan sistem lighting yang baik, but anyhow, aku gak sabar pengen berbagi tentang ranting about school. Seperti kalian tahu, aku masih di proses transisi, kamar juga belum rapi-rapi banget, dan anak-anak belum dapat sekolah. Dan minggu lalu kita survei ke satu sekolah yang lumayan ngetop secara online karena Islami, pendidikan Islamnya bagus, kemudian berbahasa Inggris, kemudian lumayan mahal uang pangkalnya, meskipun nggak jaminan sih, tapi karena minggu lalu itu aku dan bapaknya anak-anak ingin mencari sebuah instansi penyedia jasa pendidikan supaya ibunya bisa me time dan bisa kembali bekerja dengan lebih aktif tanpa harus ada kerucil-kerucil di belakang kayak gitu. Makanya akhirnya kemarin minggu lalu kita coba untuk memberanikan diri untuk survei public school, swasta, private school. Teleponlah kita dengan kepala sekolahnya, anaknya kepala sekolah, bikin janji, kita tanya spot availability, dan mereka pasti bilangnya masih, siapa yang nggak mau nerima uang pangkal 30 juta gitu kan, rezeki nomplok masa ditolak. Dan kita mikir yang oke, kalau misalnya it's worth it, Mbak Im suka, kita nggak apa-apa untuk keluar duit segitu, karena kita sama aja meng-hire sebuah event organizer gitu ya. Di mana pendidikan ini akan diselenggarakan oleh mereka yang kita bayar dengan uang kita gitu. Kita bikin janji untuk ketemu di besokannya jam 9 pagi untuk di interview, karena emaknya ini sangat kritis banget, kalian pasti udah tahu. Kemudian besok paginya kita sampai di sana dan belum ada siapa-siapa, maksudnya bengong karena si orang yang kita telepon kemarin nggak ada, kepala sekolahnya nggak ada, tidak ada yang bisa ditemui selain satpam. Dan kemudian guru kelas 1, dan pas kita tanya, Bapak kepala sekolahnya kemana? Nggak ada. Terus Bu X ini kemana? Karena kita udah janjian nih kemarin, ini ada katanya masih bisa buat slot 1 lagi meskipun belum tahun ajaran baru. Dia bilang yang belum datang, dan it's a turn down. Poin pertama, it's a turn down. Aku bilang sama suamiku, it's a turn down. Kita mengerti bahwa di sini adalah di Indonesia, di mana tradisi dan budaya jam karet, tapi tetap I don't like it. I don't like it. It's wasting my time. I have a lot of errands that day. Akhirnya aku secara terang-terangan aku mengungkapkan ketidaksukaanku bahwa dan akhirnya seperti biasa, birokratifnya orang Indonesia adalah, sebentar ya Bu, saya teleponin. Dan kemudian dia telepon balik lagi, Bu, ditunggu ya, Bapak X-nya mau datang. And then kalau aku masih diriku yang 5 tahun atau 3 tahun yang lalu, mungkin aku akan yang iya Mbak, iya, dan aku nunggu dan terlantar entah berapa lama. But now I am the one, the now Hanita, the current, the inner goddess awakened Hanita. So aku menjawab dengan estimasi menitnya berapa lama ya Mbak, kita mau ada acara lain. Dan dia terkesiap dan tidak bisa menjawab lagi, dan akhirnya oh baiklah kalau gitu saya telepon lagi ya Bunda gitu. Dan dia telepon lagi dan aku kayak what? Bagaimana kau bisa menyediakan informasi yang nggak lengkap bahwa bapaknya lagi OTW ke sini, tapi di mana sekarang? Oh nggak tahu, saya telepon lagi ya. And that's a teacher who's gonna teach my son. And it was the second turn down. Dan akhirnya aku dan suamiku, yang aku tidak bisa menutupi lagi kekesalan, karena aku sudah sangat westernized. Maaf ya, bukan sombong, bukan belagu, tapi sudah terlalu kebule-bulean, karena because I'm now the bule inside, and in my head I'm a bule. Kemudian pada saat kita udah pulang, oke, pulang. Dalam hati gue bukan rezeki lo 30 juta. And then
pada saat kita mau masuk mobil ternyata si ibu yang mungkin istilahnya marketing ya, yang teleponan sama aku kemarin baru datang tuh tergopoh-gopoh turun dari mobil dan I'm so sorry. Dan kemudian Mbak Im juga kebetulan pas udah ngelihat situasinya, ngelihat bangunannya segala macam, Mbak Im, is it a yes or a no? Dan dia jawab, it's a no, mommy. So, okay, it's a no. Dan akhirnya kita masuk, dan meskipun ya harusnya kan balik lagi nemuin ngobrol, but no, it's just wasting my time. Aku sudah tahu bahwa relasi ini akan kemana. Kalaupun aku bela-belain datang lagi kantornya, oh iya dia minta maaf, terus oh nggak apa-apa, terus kita ngobrol dan akhirnya gue ke-guide, it's not gonna end up nicely. So it's a turn down, and that was a 30 million rupiah school. So you figure out. Jadi inti dari ranting saya di sini adalah ya cukup mengagetkan, dan aku langsung WA dan temanku ya seperti biasa, welcome to Indonesia bro, gimana, sepak banget kan sistem pendidikan di Indonesia, sepak banget kan sekolah-sekolah di Indonesia, yep, welcome home, yep, I am home. Dan akhirnya intinya adalah satu, pendidikan adalah industri, well sama aja mungkin dengan persalinan, kesehatan, ya. It's all about industri, it's all about UUD, ujung-ujungnya duit. So it's you who's in charge. Whether you want to give all your money and then get hooked to the educational system, or you can pick and you can keep your money. That's a lot of money to get the best provider, or maybe you can be your own provider. Pendidikan adalah industri, and it's so ugly. Di luar Islamnya apalah, Islamic, akreditasi dan bagus segala macam, it's all about industry. Ada pembeli atau customer, ada penjual atau penyedia jasa. Dan aku sangat nggak puas banget dan masih berasa jomplang banget. Maaf, bukannya belum bisa move on dari pendidikan luar negeri, but aku cuma ingin menyarankan bahwa kalian kalau sedang mencari institusi pendidikan dan menyaring dan men-scanning dan belanja dan survei, gertaklah di depan, karena pada saat kamu menjadi dirimu sendiri, maka mereka pun akan membuka topeng mereka. Pada saat kamu mengeluarkan taringmu dan menunjukkan dirimu yang asli, maka mereka pun juga menelanjangi diri mereka sendiri. So, masing-masing pihak saling tahu sama tahu menau, dan tidak ada cover lagi, tidak ada cover up, tidak ada put on mask, dan akhirnya lebih enak. Gue nggak suka, ya udah gue nggak beli. Lo nggak suka, gue juga nggak suka sama lo, ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain. So itulah budaya yang mau aku bawa ke sini, dimana it's okay ketimuran itu basa-basi, sopan. Tunggu ya bunda, oh iya mbak, nggak apa-apa. It doesn't work again for me right now. It just doesn't work anymore. So aku bela-belain dengan lighting yang hidup segan mati tak mau ini, bela-belain untuk ranting karena we have to act. Ada begitu banyak sekali manusia atau pekerja atau orang di Indonesia ini yang mereka selalu mensupres emosinya. Mereka tidak berani untuk menggertak dan menunjukkan ketidaksukaannya semata-mata karena mereka takut dipecat, mereka takut kehilangan pekerjaannya, mereka takut kehilangan klien, mereka takut kehilangan uang, takut. But, you know, saat manusia mengebalkan perasaannya dan mengubur emosi-emosinya dan tidak mengizinkan dirinya sendiri untuk merasa, maka yang terjadi adalah boom, emosi itu akan meledak di akhir hari pada saat dia sudah pulang ke keluarganya, dimana disitulah satu-satunya dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa ada resiko apa-apa. Itulah yang menyebabkan mungkin kenapa ada berita polisi memutilasi anak kandungnya sendiri yang akhir-akhir ini gue gak sengaja gue denger, padahal itu berita-berita kayak gitu main kontrol yang jelek banget. But itulah kenapa mungkin salah satu dia orang bisa
child abuse di rumahnya, di luar tampak manis, kemudian ternyata di rumah tukang pukulan. Why it happens? Because we cover up our real self with a lot of persona, with a lot of mask. Stop doing that. Be fierce. Like I was like saying it's a turn down, dan aku nggak bilang yang kayak durung rezekimu mbak 30 yuto, aku nggak bilang gitu di depan mereka, but I release my emotion, I allow myself to feel. Di dalam mobil aku kayak jelas-jelas bilang belum rezeki lo 30 juta, yang kayak gitu. So mungkin akan sangat kurang bisa diterima dengan baik, terutama yang unggah-ungguh, terutama yang Javanese banget. The way I do, the way I act, and the way I speak, kesannya kayak dia masih anak, dia masih belum dewasa, dia masih bergejolak, dia masih belum bisa menahan. But indeed, as a healer, as a certified healer, as an ordained witch, I say that if you don't let yourself to feel, then beware. Perasaan-perasaan yang terpendam itu suatu saat akan berontak dan menghantuimu kembali, pecah, tak terkontrol, dan yang menjadi korbannya bisa jadi adalah orang-orang tersayangmu, orang-orangmu yang paling dekat, anak istrimu, suami, ibu, bapakmu, dan kau tumpahkan amarah-amarah itu yang seharusnya ditujukan kepada bosmu, seharusnya ditujukan kepada rekan kerjamu, klien-klienmu, ataupun orang-orang yang benar-benar harus kau hadapi dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Namun karena kau terlalu mengedepankan rasa aman, mengedepankan sesuap nasi, dan tidak mau mengambil resiko, dan bahkan mungkin dengan kamu speak up sesungguhnya malah bisa jadi semuanya jadi lebih baik. But because of the fear, it's only one word. Because of your fear, you suppress. Because of your fear, you don't allow yourself to feel. And then you coming home, nobody will fire you at home. And then, KDRT, child abuse, sexual abuse, or maybe like physical, emotional abuse, verbally abuse. Stop that. So itu sih kayak wangsit yang aku temui hari ini, berawal dari ranting tentang sistem pendidikan dan sekolah, yang akhirnya anakku belum sekolah juga sampai sekarang, but I'm okay with that, I'm so okay with that. And then berlanjut ke, oh ya ampun, kayak gini ya masih ya tradisinya di Indonesia. Bayangkan instansi pemerintah, bayangkan lingkungan pekerjaan kantoran dan ataupun sistem birokrasi dan apapun, everybody cover up, everybody use their mask. So figure that out. Allow yourself to feel, allow yourself to be you. Assalamualaikum, namaste, aloha.